Bismillahirrahmanirrahim. Ana nggak perlu jelasin tentang Bismillah di awal kitab ya, itu udah banyak dijelasin kenapa Bismillah bla bla bla, itu udah Masya Allah ya. Para ulama nulis Bismillah itu mungkin kalau ente nanti mau ngarang kitab, ana sebutin secara global aja. Kalau ente nanti mau nyusun buku, ente jangan tinggalin Bismillah. Kenapa? Bukan asal-asalan ada, bukan, tapi memang ada tujuannya, ada ilmunya ya. Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz, ngikutin kitab suci Al-Quranul Karim. Ini adalah kitab suci umat Islam, ini firman Allah. Yang nyusun siapa? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Yang nyusun surat-surat itu siapa? Allah lewat lisan Nabi Muhammad. Amrun tauqifi, jangan nanti kira itu susunan sahabat. Walaupun di zaman Nabi belum ada mushaf, tapi Rasulullah sudah menjelaskan susunannya. Ayat pertama mana, ayat kedua mana, itu udah rapih ya. Panjang kalau diceritain bagaimana pembukuan Al-Quran itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih pembuka kitab sucinya Bismillah, karena itu Allah yang nyusun. Ngikutin Allah, ngikutin Allah. Allah nyusun kitab mengawali dengan Bismillah. Saya juga ngikutin Allah, kalau saya nulis kitab saya mau awali dengan Bismillah. Karena ngikutin Allah itu disuruh sama Nabi dalam hadis. Takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Aplikasikanlah akhlak Allah di dalam akhlak-akhlak kalian. Ikutin akhlaknya Allah, tiru akhlaknya Allah. Apa yang ente bisa tiru dari Allah, tiru, tapi yang pantas sebagai makhluk. Jangan semua, kalau semuanya ente ntar ngaco. Sebagai makhluk yang pantas apa? Allah Rahman, ngasih, penyayang, Rauf, Afu, zat yang maha memaafkan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafin, ada orang salah, maafin, maafin, maafin. Ente kok gampang maafin orang? Ikutin Allah. Razzaq, Allah itu suka ngasih rezeki, makan ama yang sujud ama yang kafir dikasih sama Allah. Bagi-bagi duit sama orang, bagi-bagi makanan sama orang. Ada orang beler, mabok, kasih duit. Lu kok ngasih duit? Gua ngikutin Allah. Karena Allah ngasih yang mabok-mabok dikasih makan sama Allah. Mudah-mudahan sebab gua kasih dia dapat hidayah. Ya, ana tahu ada orang-orang yang beler, mabok gitu suka markirin. Ana pribadi biar ente tiru. Ya, kalau sebutin daerahnya ente ntar tahu. Ini orang beler-beler sama kita hormat. Assalamualaikum Habib, mabok-mabok. Habib Damang masih suka cium tangan, karena mau cium tangan. Segitunya dia punya wala tuh, punya loyalitas. Kasih 2.000, 5.000 dia girang banget. Dia kan mabok. Anda kalau ngasih orang kayak begitu suka, ya Rob, saya bertawasul dengan sedekah saya ini supaya dia dapat hidayah. Dia makan ini rezeki supaya dia dapat hidayah. Begitu yang niatin. Ya, lu ada seorang nabi. Nah, kadang-kadang kalau anda cerita anda tahu nabinya, tapi anda sengaja nggak kasih tahu nabinya supaya ente nggak suudzon atau nggak pikiran jelek, karena biasanya kalau masih pemula kan begitu. Ada seorang nabi yang, jadi kalau kita cerita ada sahabat yang berbuat anu, nggak usah disebutin juga sahabatnya, akhirnya nanti punya pikiran jelek untuk sahabat. Yang kesian entenya bukan untuk sahabat, dia udah dekat Rasulullah gitu ya. Ada seorang nabi yang nggak mau ngasih makan orang fasik. Maka Allah bilang, ente nggak lihat ana, kurang lebih makna gitu ya. Ente nggak lihat ana. Yang anak kasih makan bukan cuma yang sujud sama ana. Kalau semuanya orang, kalau ana cuma kasih makan yang sujud sama ana, mati itu semua orang-orang. Nggak ada yang ngurus. Itu Allah sabur. Itu makna dari sifat Allah as-sabur. Zat yang maha sabar. Bagaimana kesabaran Allah? Al-asi ya'si, ahli maksiat melanggar perintahnya dia, tapi Allah tetap kasih dia makan. Makanya Nabi bersabda, la ahad asbar minallah. Nggak ada yang lebih sabar dari Allah. Dimaksiatin, dilanggar perintahnya, ogah-ogahan, tapi tetap Allah kasih dia kebaikan, dikasih.
Coba ada orang ngatain kita, masih mau kita ngasih sama dia. Biasa kita ngasih, tentu dia ngatain kita, ketahuan. Mungkin berhenti kita ngasih dia. Nggak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepanjangan kan, kalau dijelasin Bismillah kepanjangan. Yang kedua, ngamalin sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi ya bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau agta atau ajdam, enggak berkah. Perkara-perkara yang diperhatiin agama kalau tidak diawali bismillah, berkahnya putus, kurang. Nah, jadi nulis bismillah di awal buat keberkahan. Dan ini sebenarnya bukan cuma nulis kitab, wudu nanti pakai bismillah. Ya, terus ngapain nanti bangun mau tidur, itu kan amrin dzibalin, perkara yang diperhatiin sama agama. Mau nyalahin motor, mau ngapa bismillah. Apa maksudnya bismillah? Saya melakukan pekerjaan ini mohon pertolongan sama Allah. Semuanya karena ada nama Allah. Kalau nggak ada nama Allah, ini berjalan karena izin Allah. Dengan nama Allah saya lakukan ini, dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Walaupun ada orang kagak ngucap bismillah, tetap aja itu Allah yang izinin terjadi jalan. Dia nyetir mobil nggak pakai bismillah, tetap karena Allah ngizinin. Coba kata Allah tetap berhenti, nggak bakal berhenti. Jadi kita kayak seolah kayak secara apa simbolis gitu kita ngomong, ya Allah saya mohon pertolonganmu dalam melakukan aktivitas ini. Ini bisa karena engkau. Maka ente merasakan bahwa ini Allah yang gerakin semua. Itu memancing rasa syukur ente sama Allah. Semuanya dari Allah. Ente bakal lihat Allah tuh baik banget. Karena mau ngapa-ngapain dengan nyebut namanya dikasih, nyebut namanya dikasih. Hada bismillah. Ya. Wa katsir, banyak ya, hal-hal yang berhubungan dengan bismillah.